Wal hamzatu lil inkari. Di situ di kalimat afatatma'una, hamzahnya hamzah sanggahan lil inkari. Ay la tatma'u falahum sabikun bikufrihim bil kufri. Maksudnya adalah la tatma'u, jangan berharap, ya. Falahum sabiqatun, karena mereka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu yang hatinya sudah keras itu bil kufri, memang dulunya sudah kufur. Dan mereka wa idza laku, tatkala bertemu ay munafiqul yahudi, yaitu orang munafik dari kaum Yahudi, allazina amanu, bertemu dengan orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, bi anna Muhammadin nabiyyun, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyyun, dia adalah seorang nabi, wa huwal mubassiru, yang diberitakan fi kitabina, ya, di dalam kitab kami, kitab Taurat. Itu kalau bertemu dengan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman kepada Muhammad. Muhammad itu ada kok di dalam kitab kami. Dan mereka kenal Rasulullah SAW seperti mengenal dia kepada bapaknya sendiri. Di dalam kitab Maulid Ad-Diba, di hadis yang kedua, di sana dijelaskan, al hadisus sani an Atha ibni Yasarin an Ka'bil akhbar qala alamani abi taurata illa sipron wahidan kana yahtimuhu wa yuhdikuluhu sunduk fala mamata abi patatuhu fa iza fihi nabiyyu yakhruju akhiru zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah was sultanuhu bisyam. Dari Atha bin Yasar, ya. Kemudian dia mengatakan, aku pernah diajarkan oleh ayahku, qala alamani abi Taurat, mengajarkan kepadaku kitab Taurat, illa sipratan wahidatan, kecuali satu lembar yang tidak diajarkan kepadaku, wa yudkhiluhu sunduk, yang tidak diajarkan itu dimasukkan ke dalam peti. Fala mamata abi fatahtuhu, fala mamata abi, tatkala ayahku itu telah meninggal, fatahtuhu, aku membuka peti itu. Lalu yang selembar Taurat yang tidak diajarkan itu aku baca. Apa? Akan di sana dijelaskan akan datang, akan keluar, akan lahir seorang nabi, yakhruju akhiruz zaman, di akhir zaman, mauliduhu bi Makkah, nabi yang lahir di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, yang hijrah ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, yang nanti akan menjadi pemimpin umat sampai ke negeri Syam. Itu dijelaskan sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Musa itu sudah disampaikan. Di zaman Nabi Isa juga sama disampaikan. Bagaimana tentang kenabian, kerasulan baginda besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan itu kepada umat Islam, kepada orang yang beriman di zaman Nabi tatkala bertemu dengan umat Islam. Kami beriman. Wa idza khala, tapi tatkala mereka berada, ay roja'a, kembali, ba'duhum ila ba'din, sesama mereka, qalu, mereka mengatakan, siapa yang mengatakan itu? Ay ru'asa'uhum, maksudnya pemimpin-pemimpin mereka, allazi lam yunafiqu liman nafaqo, yang Yahudi, yang Bani Israel, pemimpin mereka yang tidak munafik kepada yang munafik. Bertanya, atuhaddisunahum, apakah kamu menceritakan, ya, kepada mereka, al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, bima fatahallahu, tentang apa yang Allah beritakan, Allah bukakan, alaikum, kepada kalian, arafakum fit Taurati min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu menceritakan bagaimana
tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijelaskan di dalam kitab kita di Taurat kepada orang-orang yang beriman itu pimpinan mereka nanya kepada orang munafik dari kalangan Yahudi. Karena orang Yahudi ini ngomong ke orang Islam, kami beriman, kami tahu tentang kedatangan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dilakukan itu, yang diucapkan itu bukan sungguh-sungguh benar-benar beriman, melainkan hanya untuk mendapatkan tempat, hanya untuk ngedeketin umat Islam saja. Kan bisa orang dengan berbagai cara kayak gitu kan, apalagi ada kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi sekarang nih tahun-tahun politik nih, bentar lagi 2024. Ya maaf nih, yang non muslim saja bisa pakai koko, bisa pakai sorban, bisa pakai peci. Bisa masuk ke pesantren tangannya diciumin, coba bayangin. Lebih parah yang nyiumnya ustadz lagi. Ya Allah. Untuk apa coba? Untuk mengambil hati di masyarakat supaya dipilih pas pencalonan. Giliran kita umat Islam berbicara bagaimana figur pemimpin yang ideal dalam Islam, disebutnya apa? Politik identitas. Justru bukan itu, bukan masalah politik identitas. Kita umat Islam harus paham juga, karena memang dijelaskan dalam agama kita bagaimana cara memilih pemimpin, ya, memilih pemimpin dalam pandangan Islam, bukan soal politik identitas. Mereka juga kan sama kayak gitu, ya, cuman mereka dengan cara yang lain. Kalau bukan tahun politik, nggak mungkin ada orang non muslim nyumbang pembangunan pesantren atau pembangunan masjid, itu nggak mungkin. Ya, ini juga sama nih. Mereka berkata kami beriman, datang ke orang Islam, baik, dekat. Tapi begitu di belakang umat Islam, apa yang terjadi? Udah, itu membuat ngebohongin mereka doang, supaya mereka dekat sama kita. Nanti kalau kita udah menang mah udah gimana nanti? Ya, liyuhajukum, untuk mematahkan alasan, liyukhosimukum, untuk menyanggah, walam lisairu waroti, lamnya di situ lam di dalam kalimat liyuhajukum maknanya mengakibatkan. Nah, lisairu waroti bihi inda rabbikum, yang mengakibatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fil akhirah, nanti di akhirat akan terbuka menjadi hujah bagi mereka. Wa yuqimu alaikum hujjata fit tarki ittibaihi, itu menjadi hujah, pegangan untuk mereka menyudutkan kita bahwa kita nggak mengikutinya. Ya, kalau kita tidak mengikutinya, padahal kita tahu bahwa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijelaskan dalam kitab Taurat. Ma'a ilmikum bisidqihi, padahal kalian sudah mengetahuinya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mengerti? Yuhajunakum idza haddastumuhum patantahu, mematahkan alasan dengan menyebut-nyebut kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijelaskan dalam kitab Taurat, kata orang Yahudi. Qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, awala ya'lamuna, tidaklah kalian mengetahui, al-istifhamu litakrir, kalimat awala itu ya, tidaklah kalian mengetahui itu pertanyaan litakrir sebagai penguatan. Wal wawu, ya, alifnya tadi alif istifham, wawunya di situ ada khilu alaihal lit atfi, sebagai hubungan atau atop. Annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala,
ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Maha mengetahui ma yusirruna, apa yang kalian sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang kalian lahirkan, tampakkan. Ma yukhfuna ma yujhiruna min zalik wa ghairihi. Allah mengetahui apa yang nampak pada diri manusia, dan Allah mengetahui sesuatu yang tidak nampak dari manusia. Jangankan ucapannya, getaran hatinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Makanya kalau kita bicara hukum, kalau hukum KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dia nggak bisa mengadili akal dan mengadili hati, nggak bisa. Misalkan orang hormat bendera, tapi di hatinya dia itu nggak seneng menghormat bendera, pegel lah, nggak ada gunanya lah. Kira-kira dihukumi nggak tuh sama KUHP itu? Kagak bisa. Ya. Tapi kalau agama bisa menghukumi semua amal perbuatan manusia, dari ucapan, perbuatan, bahkan sampai hatinya. Orang yang ibadah, kalau ibadahnya hatinya kagak benar, nggak bakal diterima ibadahnya. Kalau nggak ikhlas, kalau salah niat, kalau salah tujuan. Kenapa? Karena hati manusia masih dinilai sama agama. Tapi kalau hukum yang ada di dunia itu nggak bisa menghakimi hati, nggak bisa, perasaan nggak bisa. Ini misalkan ya, maaf nih ya, ini ada seorang suami ya, kemudian dia senang sama tetangganya. Kebetulan tetangganya ini senang juga. Ini tahu aja sih ceritanya nih. Masalahnya itu istri orang lain, bukan janda. Kalau janda masih mending, Ustaz Saiful ya. Seneng nih, ada perasaan nih, nggak melakukan apa-apa. Ya kalau di kondangan ketemu lihat-lihatan lah paling. Nah, pas malam, misalkan malam Jumat berhubungan sama istrinya, tapi yang dihayalkan bukan istrinya, melainkan istri dari tetangganya. Dosa gak tuh? Dosa. Masuk zina walaupun bukan zina secara fisik. Tapi kalau hukum, maka hukum dunia bisa kena hukum gak tuh? Nggak kena hukum. Kenapa? Hati itu nggak bisa dihukumi sama hukum negara. Tapi kalau sama hukum agama itu kena. Bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana kehidupan manusia, amal perbuatan manusia, bukan hanya yang zohir, tapi juga yang batin. Ya. Wallahu alimum bizatis sudur. Allah mengetahui bahkan sampai apa yang ada di dalam hati. Niat kita, kemudian isi hati kita, keikhlasan, kejujuran, kebohongan, kemunafikan, itu Allah mengetahui. Makanya tatkala kita melakukan sesuatu, timbul di sana bujuk rayu setan, ingin menghilangkan, melunturkan keikhlasan kita, buru-buru kita kembali kepada Allah. Tatkala timbul sifat-sifat yang tidak baik, dengki kepada orang lain, iri dengan kesuksesan orang lain, buru-buru kita beristighfar. Karena hal-hal seperti itu pasti ada pada diri manusia. Kenapa? Karena setan terus menggoda manusia, menggerogoti manusia. Ya. Termasuk suka kepada lawan jenis, itu pasti normal tuh laki-laki. Jangankan si ustadz aja kalau ngelihat cewek cakep pasti senang. Benar kan? Tapi saat kita melihatnya, kita ingat bagaimana pandangan manusia. Satu pandangan saja tatkala itu penuh dengan nafsu, ya, yang dilarang oleh Allah, itu menjadikan dosa untuk dia. Buru-buru dia menahan pandangannya. Ghadzul basar, memerangi pandangan, menata hawa nafsu, menata diri. Ini sebagai sanggahan bahwa apa yang mereka bicarakan tentang kekufuran mereka, apa yang telah mereka lakukan dengan kitab Taurat, dengan merubah maknanya, merubah isinya, ya, kemudian membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada sesungguhnya dalam agama yang dibawa oleh Nabi Musa saat itu,
Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Termasuk pembicaraan orang-orang munafik dari bangsa Yahudi yang mengatakan beriman kepada umat Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu bahwa Rasulullah SAW sudah dijelaskan dalam kitab Taurat, tapi mereka tidak beriman. Mereka melakukan itu, mengatakan itu hanya ingin mendekati umat Islam saja saat itu. Termasuk mungkin zaman sekarang. Banyak orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang berpura-pura baik, berempati kepada umat Islam. Sesungguhnya di belakang tidak seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana isi hati mereka, pembicaraan mereka dan rencana mereka. Tapi di ayat sebelumnya kan sudah kita bahas. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan membukakan itu semua tentang kesalahan-kesalahan, kebohongan-kebohongan yang mereka rekayasa, yang mereka lakukan. Wa minhum ay al-yahudi, dan mereka orang-orang Yahudi, ummiyuna, orang-orang umi, orang-orang awam, la ya'lamunal kitab, yang tidak mengerti, tidak mengetahui tentang kitab At-Taurat. Wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji'u wal ma'ab. Nanti kita lanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-78. Baik, sebelum kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis, kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan materi yang kita bahas di pagi ini atau di luar materi yang kita bahas pagi ini, kalau ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau disampaikan, dipersilahkan. Cukup? Kalau pas taklim yang lain, materi yang lain, fikih gitu, banyak pertanyaan, banyak ya, masya Allah. Ini kenapa enggak sekarang? Apa gara-gara TV-nya rusak, kagak bisa nyala? Oh, udah. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada ridho, rahmat pada kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala musibah, penyakit, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah. Allah berikan kepada kita rizki yang melimpah dan barokah. Allah jadikan, kuatkan kita untuk istiqomah dalam keimanan, ketaatan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah jadikan kita sebagai ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa berkumpul, bertemu, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum sumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.